Pemirsa TVR Parlemen, pemerintah berencana memangkas TKD atau dana transfer ke daerah atau dana TKD yang ini nantinya juga bisa berimbas kepada perekonomian di daerah. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait dengan pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dana TKD ini? Sudah bersama kami Bapak Ahmad Heriawan, anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ini kalau melihat Pak sebagai DPR RI Komisi 2 melihat pemerintah akan memangkas dana TKD ke daerah. Kira-kira ini akan memberikan dampak langsung nggak sih Pak kepada perekonomian di daerah Pak? Ya tentu yang pasti adalah pendapatan anggaran belanja daerah akan berkurang ya karena di tiap-tiap daerah di banyak daerah jadi dana transfer daerah itu jadi andalan untuk dana APBD daerah yang bersangkutan. Tentu ketika dana transfer ini dikurangi maka pendapatan daerah yang bersangkutan akan berkurang ya. Nah tentu saja ya pertama kita hormati ini kan efisiensi yang berarti pemerintah pusat ingin mengalirkan atau menganggarkan anggaran dana seperti ini untuk hal-hal yang prioritas ya, untuk menyelesaikan hal prioritas sebagai program nasional. Yang kedua tentu ya kemandirian daerah akan ingin dipacu dengan lebih cepat supaya memang daerah otonom itu ya kemandirian fiskalnya lebih bagus kan gitu. Tapi tentu dalam jangka pendek saat ini memang akan terpengaruh ya. Oleh karena itulah ketika terpengaruh seperti ini hendaknya para kepala daerah itu berinisiatif melakukan inovasi ya dengan baik menggali PAD lebih bagus lagi karena boleh jadi ada sejumlah pendapatan asli daerah yang belum tergali dengan baik. Katakanlah di sana ada pajak hotel restoran yang belum terkelola dengan baik, yang belum didigitalisasi sehingga antara potensi yang seharusnya masuk dengan yang sebenarnya masuk menjadi pajak daerah menjadi tidak sinkron. Potensinya A ternyata yang masuk ternyata kurang dari A gitu. Nah oleh karena itu ini perlu ada langkah-langkah yang inovatif ya, kreatif dengan baik, lebih kepada intensifikasi pajak yang mengutamakan penggalian pajak lebih bagus lagi. Saya katakan tadi sebelum inovasinya adalah menaikkan persentase pajak. Tentu ini langkah terakhir, kalaupun ada kenaikan, ya kenaikannya terukur dengan baik, jangan ugal-ugalan ya. Ratusan persen bahkan sampai ribuan persen, itu kan kenaikan ugal-ugalan. Yang harus terjadi adalah, pertama intensifikasi pajak yang ada dengan mengoptimalkan potensi pajak menjadi pendapatan pajak. Jangan sampai potensi pajak tapi tidak jadi pendapatan pajak kan gitu, itu persoalannya. Nah salah satunya digitalisasi ya, digitalisasi dengan baik, karena boleh jadi pada saat melakukan pendapatan pajak, penggalian pajak banyak kebocoran ya. Katakanlah yang sering jadi sorotan saya pada saat di kepala daerah terhadap kabupaten dan kota itu pajak hotel restoran. Hotel restoran biasanya dipatok setahun sekian, padahal yang bayar pajak itu kan masyarakat ya. Ketika masyarakat makan di sebuah restoran kan ada pajaknya. Jadi yang bayar pajak itu bukan restorannya tapi orang-orang yang datang ke situ makan dan minum di situ. Sama hotel juga tidak bayar pajak hotel ke pemerintah, yang bayar pajak adalah para penghuni, para pengunjung gitu. Karena itulah ya hendaknya pengunjungnya berapa, pajaknya berapa itu tertulis dengan baik. Karena itu potensi pajak, semua potensi pajak harus masuk menjadi pendapatan pajak kepada pemerintah kita. Itu diantaranya kepada pemerintah daerah kita. Kemudian saat yang sama juga ada efisiensi dalam pendayagunaan pembangunan sehingga pembangunan menjadi efektif dan efisien sehingga dengan biaya yang ada tapi tetap tepat sasaran. Nah, efisiensi pembangunan Pak, ini kan tapi kan tentunya pasti ada yang dikorbankan Pak. Apakah nantinya tidak akan menimbulkan ketimpangan Pak di daerah? Karena kan kalau kita tahu daerah-daerah yang dengan PAD kecil juga tentunya pasti akan berdampak langsung Pak dengan adanya pengurangan dana TKD ini Pak. Saya kira di pemerintah pusat juga tidak akan ada penyamarataan ya, pasti ada efisiensi dengan persentase yang berbeda. Ketika fiskalnya cukup kuat,
mungkin persentase efisiensinya bisa lebih besar. Ketika fiskalnya semenjak awal diprediksi ternyata lemah, tentu saja pemerintah pusat juga harus membedakan efisiensi pada daerah-daerah yang fiskalnya belum kuat. Tentu saja ini harus dibedakan dengan keberpihakan khusus dan persentase efisiensinya diperkecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang fiskalnya sudah lebih kuat. Terima kasih banyak Ahmad Heriawan atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Ahmad Heriawan, anggota Komisi 2 DPR RI, yang dimana tadi beliau sudah menyampaikan bahwa beliau juga menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemangkasan dari dana TKD atau transfer ke daerah, dan tentunya ini juga nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk bisa memberikan kebermanfaatan dari dana anggaran yang digunakan oleh kementerian dan juga lembaga, dan juga bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Dan juga untuk pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah diharapkan untuk bisa melakukan diversifikasi pajak dan juga efisiensi pembangunan yang ada di daerah, dikarenakan memang adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah yang ditransfer ke daerah. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.